mencari alibi, tapi ini adalah suatu kejadian, rangkaian kejadian kronologinya adalah suatu peristiwa. Tidak satu detik peristiwa, tetapi adalah suatu rangkaian dari suatu peristiwa, di mana yang menjadi pendulum awal adalah persekusi di Jalan Mojo Lawaran Gabus itu, Pak. Jadi saya menanggapi baik karena menunggu standpoint yang sentral, karena ini kasus yang rumit di mana seluruh lidik sudah mengetahui dan itu memenuhi unsur semua, hanya membutuhkan alat bukti dan saksi terkait pelarian saudara IWW. Petunjuk umum, saya memandang bahwa saudari IWW ini tidak bekerja sendiri. Ada sebuah sindikat besar atau mafia besar atau konsorsium besar yang membackingi serangkaian kejahatan, karena ini berkaitan dengan pembobolan bank dan konsorsium. Jadi saudara IWW ini sudah terikat utang di beberapa arisan di wilayah Winong, terutama adalah arisan sepeda motor di beberapa kelompok, juga utang barang ya, berupa barang entah itu almari atau sebagainya, di mana dibayar secara konsinyasi. Kronologi kejadian itu terjadi lagi pada saat mana saudari IWW juga menipu daya suaminya memberi SK palsu. Nah ini kaitannya adalah SK palsu, dia meminta uang sejumlah 180 juta. Pada saat itu saudara Solekuliati atau saya memberikan 110 juta dengan uang awal 95 juta. Dan saudara IWW ini menerimanya bersama-sama dengan saudara Endang. Ya entah siapa itu. Nanti Bapak Kepolisian bisa menanyai orang-orang terdekat daripada saudara IWW. Di antaranya adalah ya Sri Mulyani Gudo, Murwati, Istianah Merdekawati, dan Rosmini, juga Rintiatun Gunadi Karangwotan. Saudara IWW ini juga banyak kolega yang membantu serangkaian kejahatannya, baik di wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, dan di wilayah Winong. Entah di wilayah Gabus ada kejahatan yang dilakukan atau tidak, kita berpedoman, berpijak pada kejadian awal kronologi hilangnya saudari IWW di Gabus. Karena pasca kejadian Gabus itu suaminya dipersekusi berkali-kali oleh yang diduga adalah orang-orang dekat saudara IWW. Saudara Solekuliati pernah akan dibunuh orang di sebelah selatan SMP 1 Gabus, lalu sepulangnya juga dicegat di Padangan, di perempatan Padangan, mau dihabisi, kita lari di Mintorahayu, Ngeronggo, itu juga masih dikejar 4 orang, bawa celurit semua. Lalu terjadi di Karangwotan juga, dikejar banyak orang, entah itu buser kepolisian atau yang mengejar itu penjahat, kita tidak tahu. Juga lolos, lalu dikejar lagi, mau dibunuh di Jalan Sugian Kebulampang. Jadi di Kebulampang. Proses hukumnya adalah datar, di mana saudara Solekuliati juga pernah seolah-olah kayak ditangkap, dibawa di Kencana selama 1 minggu, ditaruh di kandang atau di perumahan ya, yang tidak tahu tempatnya, di daerah Sidokerto ya, di sebelah timur penjara itu selama 2 hari 2 malam. Lalu dibawa ke Anugerah, lalu dibawa ke tempat-tempat lain ya, di Permata, di Mini Baru, dan terakhir kita diinterogasi di Kurnia Hotel ya. Kita terangkan semua bahwa kita dikriminalisasi, dilaporkan dalam ungkapannya itu tanpa surat. Yang saya tahu, saya diarah-arahkan atau didikte seolah-olah ada KDRT. Sebenarnya di rumah itu bukan KDRT, tapi manajemen kedisiplinan, manajemen keuangan. Biar ada transparansi, kita tanya baik-baik, secara bermoral, secara bermartabat. Tetapi karena saudara IWW ini selalu berkelit, ya akhirnya terpaksa
kita cari kesempatan, ya kita cari waktu yang tepat mempertanyakan uang segitu banyak, sekitar hampir 400 juta itu dibawa kemana dan dipakai apa, kita kan tanya baik-baik. Dan dia menyampaikan akan membayar uang itu semua dan menantang untuk bercerai gitu. Dan malam itu juga saudari IWW tidak mau pulang, tahu-tahu sudah dijemput oleh tim yang mengaku tim buser atau tim serse dari Gabus dan mengatakan akan membawa saya ke Polsek Gabus dan Polres Pati. Ternyata kita tunggu sampai bertahun-tahun tidak ada proses itu. Maka kita simpan sebagai data intelijen, hilangnya saudara IWW adalah di wilayah Gabus. Kita sudah ditawarkan dari keluarga saudara BBPM itu untuk melakukan pra-peradilan, karena saya ini pelapor dan korban, tentu hal itu terbalik. Harusnya yang melakukan pra-peradilan dan membuktikan kalau saudara IWW itu atau saudara BB itu tidak bersalah ya sana, ya saudara BBPM buktikan kalau tidak bersalah, dibuktikan di pengadilan bukan di kepolisian. Kalau itu namanya opsporingnya mentah, tidak sesuai SOP dan berhenti di tempat. Kita sudah matang laporannya bahwa saudara BBPM itu sering melakukan hal yang sama, hal yang serupa diperlakukan kepada saya dan korbannya adalah anak dan istri saya. Sekalipun anak dan istri saya bermasalah dengan saya, dalam hal ini kita belum ketahui dan sifatnya ketemuan, ternyata saudara IWW ini banyak masalah utang di wilayah Winong yang terpaksa ditanggung oleh suaminya. Itu keterangan awal yang kita sudah sampaikan, bahwa sepak terjang saudara IWW itu dari Gabus, dan setelah melakukan operasi ke sana kemari, dia lari lagi sampai ke Gabus. Kita mengejar pelariannya sampai ke Medak, Pak, sampai ke Porang-Paring, sampai ke Tompeng Gunung, ya, sampai ke Undaan, sampai ke Prawoto, dan sampai ke Mojogerut, Berarti, dan tempat-tempat lain yang mengatakan itu saudara Patim dari Sidoarjo. Jadi dia ini punya tim, ya, punya ahli yang menyembunyikan. Dan kita menduga hal ini dirancang jauh hari sebelumnya, keterlibatan nama-nama sebagai berikut, diantaranya adalah kepala sekolahnya atas nama Supawatin, rekan dekatnya atas nama Jaswadi, Sudiatna, Siti Muawanah, ya, Yulianti, Nur Khomsah, ya, Agatha, Darwati, ya, Darwati, Sukowati, ya, Titi Darwati, terus Sukowati, dan banyak sekali yang memberi petunjuk terkait dengan sepak terjang kejahatan penipuan yang diduga dilakukan oleh Indah Wayu Idawati binti Jamari tersebut di luar sepengetahuan suaminya. Catatan Bapak, bahwa semenjak saudari IWW ini, ya, melakukan persekusi dan drama kabur dari rumah itu, sulit dihubungi dan tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Bahkan sampai sekarang suaminya dan keluarga tidak tahu domisilnya di mana. Hanya kita tahu tanda-tandanya waktu itu dari saudara Darwati, ya, Ibu Darwati di Facebook mengatakan ada di Gria Lestari nomor 26. Kita juga bertanya dengan kepala desa, kita tanya kepada Yogo, kepada Trimo, kepada Mudin di situ, dan lingkungan membenarkan bahwa saudari IWW ada di Gria Lestari. Sekalipun kita kejar perkaranya sampai sekarang belum clear, kita menganggap bahwa saudari IWW ada di wilayah Gabus. Maka dari itu kami meminta kasus ini untuk dibuka lebar-lebar, saudara IWW segera ditangkap dan diproses secara hukum. Ini terkait dengan merugikan masa depan saya, yaitu menjanjikan orang lain atau orang dekat untuk menjadi PNS. Jadi saya tuh dijanjikan menjadi guru SMP. SK saya harusnya SK SMP, ternyata yang keluar adalah Pemkot Pati. Saya menduga ini bisa jadi yang membuat SK adalah saudari IWW sendiri dalam rangka menipu daya saya, meminta uang kepada saya.
Dan uang itu ternyata sampai sekarang kan saya menunggu transfer atau pemberian dari ibu saya. Namun ibu saya melihat gelagat daripada kenakalan saudara IWW, akhirnya Ibu Asih menghentikan kucuran dana untuk membantu anaknya, sehingga kami terpaksa sampai sekarang gigit jari. Perlu Bapak ketahui bahwa saudara IWW, Indah Wayu Widiawati, sebelum kabur dari rumah sudah membereskan barang-barang dan menyiapkan beberapa barang sepeda motor maupun benda berharga dan surat menyurat yang terkait dengan sertifikat maupun talon, kwitansi dan buku tabungan dan lain sebagainya sudah dibawa lari semua, surat-surat penting. Saya yakin kejahatan ini sudah dipersiapkan jauh hari, bahkan bertahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2003. Dan actionnya baru dilakukan tahun 2010, jadi perlu tim khusus dari Reskrimsus untuk menangani sepak terjang kejahatan saudara Indah Wayu Widiawati. Harapan kami, saudara IWW ini dapat dijadikan tersangka, segera di sel atau diproses hukum, dan syukur bisa restorasi atau mengembalikan daripada apa saja yang dibawa lari. Diantaranya adalah ada 4 sampai 5 sertifikat yang disembunyikan dan tidak dipertanggungjawabkan. Maka dari itu kami meminta pihak kepolisian untuk membantu kami menyelesaikan kasus ini, di mana saudari IWW ini juga menggadaikan ya karib pensiun daripada ibu saya. Ya, sejak itu terus dia mengibuli Pak Lek saya atas nama Kasnadi 12,5. Dia juga ngibuli Bapak Sadio senilai 85 juta. Ngibuli, namanya ngibuli kan tidak ada kwitansinya, Pak. Ngibuli Bapak Wulaji, ya kita laporkan juga di Blora senilai 20 juta. Terus mengambil bank ya di BKK Pati 40 juta. Saya diajak tanda tangan, padahal di dalam draft gaji itu ada hak saya yang harusnya disampaikan per bulan. Juga ada hal-hal lainnya ya, termasuk diantaranya adalah barang-barang berharga. Sertifikat itu seolah-olah dibelinya dari ibu saya dan membuat kwitansi palsu. Itu kita kaget dan kita tidak tahu itu saksinya di mana. Kita hanya menyampaikan bahwa saat itu ada rekayasa drama seperti itu. Kita benar-benar dapat dipercaya, hanya pembuktiannya untuk bukti itu tentu kita sangat sulit, yaitu saudari IWW belum pernah menyampaikan apapun kepada kami. Alasannya adalah untuk memeriksakan kesehatan kami, tapi ternyata sampai sekarang saudari IWW tidak pernah mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara keluargaan, secara permediasi intersubjektif, secara kemasyarakatan, secara peraturan pemerintah, perundang-undangan, dan secara hukum. Jadi mohon supremasi hukum di Indonesia ini ditegakkan, saudara Indah Wayu Widiawati segera ditetapkan sebagai tersangka. Turut serta yang turut membantu diantaranya adalah kepala-kepala sekolahnya, diantaranya adalah saudari Supawatin, saudara Dahlan Istanto, saudara Sunarto, SPD, dan saudara Sudarmadi. Ditambah pengawas atas nama Subagi, ya nanti bisa ditanya Kastowo kalau tahu sekali di situ, dan Sukawati Suudi, Jaswadi, dan Karyadi Eza juga kepala dinasnya atas nama Muhammad Sutopo, untuk dapat dimintai keterangan atas sepak terjangnya bagaimana. Apakah kondisi di dalam pekerjaan itu saudara IWW ini baik-baik saja atau melakukan hal yang sama, kita tidak tahu. Yang jelas di Winong meninggalkan banyak masalah, sudah kami sampaikan ke Polsek Winong, kita sampaikan di Polres Pati, kita sampaikan di Polsek Gabus maupun Tambakromo. Harapan saya saudara IWW dapat segera diproses secara hukum, ya ditetapkan sebagai tersangka, korban-korbannya bisa diakomodir. Saya ini bukan hanya korban, tetapi saya ini disengsarakan, ya, digenosida, dibunuh. Jadi petunjuknya saudara IWW ini kalau meminta segala sesuatu itu harus, ya harus. Kalau tidak dia mengancam akan membunuh saya, akan memukul saya, akan memotong alat kelamin saya, dan pernah sekali tempo saudara IWW ini meracun saya dengan racun serangga.
ya, racun seraga seperti baygon ditaruh dicampurkan dengan bumbu Royco di apa itu ya, di masakan kepiting itu. Ya, jangan kepiting itu. Lalu juga kacang hijau, Mbak, bubur kacang hijau yang dimasuki ya obat nyamuk bakar. Katanya biar empuk dan lain sebagainya, termasuk mungkin masakan lainnya dikasih penenang biar saya ini lemah secara akal, lalu dia akan menguasai seluruh harta benda kami dan itu kejahatan yang masif. Sehingga kami mengalami kelumpuhan otak, waktu itu kami menderita stroke ringan, ginjal kiri, terus malfungsi seksual, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami meminta kejahatan Saudara Indah Wayu Widiawati ini dapat diungkap, termasuk adalah memerintahkan centeng preman untuk menghabisi saya berkali-kali yang dilakukan oleh orang lain atas perintah Saudara IWW. Ini sudah sampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Pati, dalam hal ini sudah diakumulasikan dengan Bapak Slamet ya. Nanti harapan kami data-data yang ada di Gabus ini dapat diakumulasikan, disampaikan langsung di kejaksaan. Apakah masuk di agenda perdata atau pidana, semua adalah kewenangan daripada penyidik. Kami sangat menghormati proses hukum. Harapan kami penantian panjang kami ini dapat terkabul, di mana Saudara IWW segera dapat ditetapkan tersangka, diproses hukum, disel, dan menjalani proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi keadilan. Itu yang kami harapkan dari korban rekayasa masif yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo, yang aslinya adalah berasal dari Dukuh Papuan, Desa Prajeksari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Harapan kami siapapun yang terlibat, siapapun yang mengotai kasus ini dapat ditangkap, diproses hukum, dan menjadi fakta hukum. Itu yang kami sampaikan kepada Bapak Kasat Reskrim Polsek Gabus, Bapak Kasat Reskrim Polsek Winong, Bapak Kasat Reskrim Polsek Tambakromo maupun Satreskrim ya, Bapak Satreskrim di Polres Pati. Demikian apa yang dapat kami gelar, kami sampaikan. Sementara itu nanti saya akan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan, apa saja yang dirugikan, apa saja yang kita tunggu, karena ini adalah berkaitan dengan hajat hidup dan hasrat kehidupan bersama. Maka dari itu apapun yang kami sampaikan dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum. Saya menunggu sudah 12 tahun, apakah hukum ini ada, apakah hukum ini berlaku. Kami minta kepolisian serius dan menanggapi ini dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Saya Solikul Hadi, SAG SPD dari Desa Karakonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.